baiklah, Ibu terhormat, kita lanjutkan. Yang pertama tadi menyadari posisi ya sebagai teladan. Yang kedua membuat persetujuan belajar, termasuk kita lihat pengajian ini membuat persetujuan jam berapa kita selesai. Selesainya katanya sampai masa waktu syuruk. Jadi ada harus persetujuan. Yang keempat, berbicara sesuai dengan tingkat berpikir audiens jemaah. Jadi kalau tingkat berpikir kita ini tidak bisa tingkat pikir orang awam itu diberikan kajian-kajian tentang pembahasan ta'rif, definisi. Orang umum tidak suka gitu ya. Tapi kalau di perguruan tinggi, definisi-definisi itu yang banyak. Ibadah, apakah definisi ibadah? Syariah, apa dikatakan definisi syariah? Kalau di orang awam tidak suka dengan definisi-definisi itu. Tapi kalau di perguruan tinggi, itulah dasarnya. Dari definisi itu, ta'rif itu, dari situlah kajian itu dimulai. Kalau tidak tahu definisinya, tidak bisa dimulai. Tapi orang awam tidak bisa. Orang awam langsung kepada isinya. Apa yang akan kita pelajari, apa yang akan disampaikan, langsung isi saja. Apalagi waktunya singkat dan tidak ada ujian. Kalau di sekolah-sekolah ada ujiannya, maka perlu di dalam ujian itu ditulis apakah definisi syariah. Kalau kita tidak. Nah, kemudian yang kelima, membuat kesimpulan. Kalau kita buat kesimpulan sendiri-sendiri. Kalau di masjid ya, Al-Jami'ah Al-Masjid, perguruan tinggi masjid. Nah, kemudian adabnya ditutup dengan doa. Nanti kita tutuplah dengan doa ya, jangan sampai lupa. Paling kurang doa sederhana. Lalu menyediakan waktu untuk istirahat dan tanya jawab. Idealnya begitu. Ada tanya jawabnya. Dan adab bertanya itu bagaimana? Enggak boleh nyelonong. Unjukkan tangan dulu. Permisi Ustaz, ada apa? Mau bertanya. Itu adab. Kalau langsung bertanya saja kurang adab. Kalau tidak memberi kode dulu, bisa bilang permisi, bisa angkat tangan saja, atau pilih waktu jeda, waktu tidak sedang bicara, sedang terhenti sejenak, baru kita bicara. Nah, begitu akhlaknya. Jadi ada akhlak di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita akhlak kalau masuk masjid, tinggalkan sendal di tempatnya yang rapi, jangan taruh di tempat sembarangan, dan kemudian langkahkan kaki kanan sambil membaca doa ya. Itu doanya ada ditulis di pintu-pintu ya. Itu doa kita baca. Sampai dalam masjid, lakukan sholat sunat dulu, tahiyatul masjid. Nah, barulah kita melakukan ibadah. Dan kemudian kita sudah beribadah, apakah kuliah zuhur, kuliah subuh, atau kuliah Ramadan, itu harus kita dengarkan dengan baik. Kuliah-kuliah itu, kenapa? Karena kuliah itu bagian dari zikir. Jadi kalau orang sedang ceramah, hentikan. Sedang baca Quran, hentikan. Sedang zikir, hentikan. Tak beradab namanya itu. Kalau adab, sedang berilmu itu hadap kepada guru, telinga kepada guru. Jangan sampai bibir kita di sini baca zikir-zikir, hanya telinga kepada guru, itu kurang adab. Nah, adab dalam apa? Adab dalam menuntut ilmu pengetahuan menurut buku, bukan menurut parakit ya. Nama bukunya Adab Al-Alim wa Muta'allim. Tata cara budi pekerti sopan santun di dalam menjadi guru dan menjadi murid. Nah, ini yang disampaikan. Kalau hadisnya itu tadi, man Abu Hadis Mursal, man la adaba
fala alima walau kana aliman. Siapa saja yang tidak beradab, tak punya sopan santun, sekalipun penampilannya sebagai orang alim, orang itu tidaklah berilmu sesungguhnya, sekalipun penampilannya sebagai orang alim. Nah, itu guru tadi harus bisa jadi teladan. Teladan yang tertinggi itu dari guru-guru yang maha guru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah itulah contoh teladan yang sebenarnya, contoh teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan orang yang mengharapkan ganjaran pahala besok di akhirat, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.